Amin Rais, Dokter Tifa, ketahuan sekongkol membuat berita bohong. Lagi-lagi orang ini nyerang Pak Jokowi. Kali ini mereka menuding Pak Jokowi itu memiliki penyakit kulit yang menular. Waduh, gimana nih guys? Orang-orang itu saja yang berusaha menjatuhkan Pak Jokowi. Penyakit kulit Jokowi, mungkin ratusan orang yang biasanya mengunjungi di Solo, di rumahnya itu, sudah tidak akan datang lagi, karena tidak mungkin berselfie sambil ketawa ketiwi, karena takut ketularan penyakit Jokowi. Dan tanpa selfie, alangkah sunyi dan sepinya hati Jokowi. Gara-gara Mbah Amin Rais ini, tudingan macam apa lagi ini? Bukannya tobat, umur sudah sepuh begitu, tapi masih aktif, gercep, menuding, menyentil-nyentil, nyinyirin Pak Jokowi dan keluarganya. Waduh. Kalau kita lihat juga kebiasaan Amin Rais ini, banyak sekali video-video yang ia buat hanya untuk menjatuhkan Pak Jokowi, hanya untuk membuat framing negatif, berusaha membangun narasi-narasi negatif terhadap Pak Jokowi dan keluarganya. Emang tidak ada kerjaan lain ya Mbah? Harus mengurusi kehidupannya Pak Jokowi dan keluarganya. Bukannya sibuk bermain-main dengan cucu, malah sibuk sama ijazah orang, malah sibuk dengan kehidupan orang. Mbah Amin ini. Joko Widodo, supaya Anda tidak stres berkepanjangan, supaya Anda tidak terus-menerus mengalami penyakit kulit, maka mohon Bapak, bukalah itu dokumen ijazah asli, maka kami akan bisa menerimanya dengan senang hati. Apa hubungannya penyakit kulit dengan ijazah? Dokter Tifa ini kemarin nangis histeris, berusaha menarik simpati masyarakat agar mau mengasihani dia dengan mengaku sebagai ibu rumah tangga. Seorang ibu, seorang perempuan, tapi gimmicknya kelihatan banget. Air mata buaya itu. Kita jangan terkecoh guys. Saya, Dokter Tifa, seorang ibu, seorang perempuan, karena kesalahan saya melakukan dugaan bahwa ada ijazah palsu, lalu saya kemudian akan dituntut dengan pasal 310, 311, lalu kemudian saya akan dipenjara, karena itu saya ikhlas. Jadi Wah. Dokter Tifa mengaku sangat ikhlas. Ya sudah, nggak usah protes, nggak usah playing victim. Selamat menuju jeruji besi kalau seperti itu. Kemudian lagi dia mengatakan tadi, kalau dia dan mereka menduga ijazah Pak Jokowi itu palsu. Loh. Kemarin-kemarin bukan begitu kok perkataan-perkataan kalian. Bukan menduga, tetapi memastikan, menuding. Bahkan ada yang mengatakan itu berapa ribu persen itu yakin seyakin-yakinnya kalau ijazah Jokowi itu palsu. Itu klaim kalian. Lalu kok jadi berubah kayak gini ya? Dan ini saya sampaikan, saya sangat prihatin sebagai dokter, mudah-mudahan beliau bisa sembuh seperti sedia kala. Dan menurut saya, kalau sebagai dokter saya melihat kondisi beliau ketika di video, di media, saya melihat bahwa beliau itu stres sekali. Waduh, Dokter Tifa ini menghubungkan dua hal yang berbeda yang tidak ada sangkut pautnya. Pak Jokowi sudah tegas, tidak ada hak kalian mengatur-ngatur dia. Jadi, silakan saja kita ikuti proses ini. Kalian juga akan melihat pada akhirnya, tapi di pengadilannya, di detik-detik akhir sebelum kalian masuk jeruji besi, maka di sana kalian dapat melihat, oh, ini fisiknya, ijazah aslinya Pak Jokowi. Kemudian lagi, kalau kita lihat di X-nya Dokter Tifa, dia memosting seperti ini guys. Mau tahu kenapa mereka trio Parcok, Kang Survei,
dan buzzer senior diterjunkan dengan masif, mereka berkejaran waktu dengan cepatnya psoriasis, melasma, bisul, dan bercak yang bermunculan dengan begitu cepat di wajah dan leher sang Raja Petruk. Waduh, sampai harus pakai peci, pakai topi, dan pakai jaket kerah tinggi agar nggak kelihatan bercak yang di belakang leher kalau ketemu wartawan. Hari-hari ke depan mungkin harus pakai masker dan shawl. Aduh, Dokter Tifa ini. Dokter Tifa ini. Biasanya kan kita kalau melihat orang sakit itu, kita empati mendoakan hal-hal yang baik. Tetapi berbeda. Beda dengan dokter yang satu ini. Boro-boro mendoakan. Malahan seperti yang kita baca ini, guys. Bapak saat ini sedang pemulihan dari alergi kulit pasca pulang dari Vatikan. Tapi secara fisik beliau fit banget, nggak ada masalah. Mungkin cuaca ya di Vatikan, jadi penyesuaian, lalu pulang ke Indonesia, beberapa hari setelah itu baru muncul alerginya. Nah, ini sebenarnya fakta yang sebenarnya terjadi. Cuma alergi biasa. Nah. Sedangkan mereka Amin Rais, Dokter Tifa, membuat framing, membuat narasi liar soal penyakit kulit Pak Jokowi dengan mengatakan menularlah, akibat stres lah, dan sebagainya. Ini ada klarifikasi langsung dari ajudan Pak Jokowi. Enggak langsung ya? Enggak langsung. Sudah kita nih. Kayak ada kabar soal penyakit Stephen Johnson dan terus dibawa ke Jepang, itu gimana? Nah, hoax itu, nggak benar itu. Itu alergi kulit biasa ya? Alergi biasa. Bukan autoimun juga ya, Nen? Autoimun nggak sampai sana. Kondisi sudah mulai membaik. Minggu kemarin juga beliau sempat sepedaan Car Free Day. Jadi secara fisik beliau sangat-sangat fit. Hanya saja mungkin alergi. Jadi ya muncul di kulitnya beliau. Itu aja. Semuanya sudah fix ya. Semuanya sudah fix sampai di sini. Jadi berbagai ocehan mereka, berbagai framing mereka itu semuanya terbantahkan sudah. Apa yang dinarasikan oleh Amin Rais dan juga Dokter Tifa semuanya gugur sampai di sini. Jadi dapat kita tahu kenapa mereka terus sibuk mengurusi sedikit-sedikit masalah Pak Jokowi. Apa yang terjadi dengan Jokowi? Terus membuat framing, membuat hiperbola dan segala macam. Pokoknya tujuan mereka itu adalah melebih-lebihkan agar citra Pak Jokowi itu jatuh dan tidak dipercaya masyarakat. Maaf, cita-cita kalian, angan-angan kalian harus pupus. Masyarakat sekarang itu sudah pintar. Tahu mana yang betul, tahu mana yang cuma cari panggung alias pansos. Apa yang kita semua sampaikan pada hari ini akan disiarkan di seluruh dunia, bukan hanya di seluruh Indonesia, karena kita menggunakan media sosial itu bahkan sampai ke 7 benua pun mendengarkan suara kita. Saya bukan bagian dari kekuatan besar dengan dana besar seperti yang difitnahkan, seperti yang dituduhkan secara sewenang-wenang oleh Ali Mukhtar Ngabalin. Anak-anak saya tidak punya salah apa-apa. Tolong diteror. Kalau hanya sekedar penjara, saya dan teman-teman sudah survei. Saya, Bang Risman, sudah survei kayak apa Salenda, kayak apa yang namanya Pondok Bambu. Dokter Tifa mengatakan tadi kalau penjara sudah disurvei sama mereka bersama Rismon. Oh, bagus dong. Berarti sudah tidak kaget lagi kalau sudah masuk pada saatnya. Artinya bagus, sisi positifnya. Dokter Tifa ini dan kawan-kawan tengah mempersiapkan diri. Berarti itu satu sisi positif dari mereka ya. Jadi mending fokus di situ saja, mempersiapkan, pamit sama keluarga,
Makan yang enak-enak kemudian terima dengan ikhlas atas semua yang terjadi ini. Biasa, biasa waktu ke Vatikan kemarin. Penyajian sebenarnya seperti ini. Masih beraktivitas seperti biasa. Biasa saja. Udah kemana-mana. Kadang masih fit berarti ya. Gimana? Kadang masih fit. Enggak ada masalah. Nah, ini sudah clear lagi, guys. Teman-teman, Pak Jokowi mengklarifikasi, meluruskan berita-berita hoax yang selama ini berusaha dibangun oleh Amin Rais dan Dr. Tifa. Dia mengatakan cuma alergi biasa. Lihat, keadaannya sekarang seperti ini. Dan tidak ada masalah serius. Sudah teratasi dengan baik tentunya. Pak Jokowi kembali pulih. Begitu besarnya sehingga dilaporkan oleh saudara Insinyur Haji Joko Widodo. Santun kali sekarang Dokter Tiffany menyebut Pak Jokowi dengan saudara Insinyur Haji Joko Widodo. Kenapa, Dok? Mulai panas dingin ya? Mulai tremor. Iya, Dok. Udah pastilah, udah pasti. Dokter Tifa ini sudah mulai tremor dan panik sekali. Sehingga buktinya berbagai drama, playing victim ia mainkan hanya untuk satu tujuan, agar lolos dari jeruji besi. Lolos dari pintu yang namanya penjara. Dia nggak mau dipenjara sehingga nangis-nangis. Dia sudah tahu sebenarnya. Harapannya untuk bebas dari kasus ini sangat kecil. Karena dia yang sudah terlanjur banyak nyerang-nyerang Pak Jokowi, tudingan-tudingan liar terhadap Pak Jokowi. Nah, itu dia guys, teman-teman. Gimana menurut kalian atas apa yang barusan saja kita bahas ini? Silakan tuliskan komentar terbaikmu ya di kolom komentar yang ada di bawah ini.